Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Muhammadiyah Karanganyar kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran akidah akhlak semester 1 bab 1 kita akan mempelajari kalimat thayyibah istighfar. Anak-anak tentu masih ingat apakah kalimat thayyibah itu? Apa anak-anak kalimat thayyibah itu? Oh iya, pinter. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik yang sangat dianjurkan untuk diucapkan. Salah satu kalimat thayyibah yaitu istighfar. Sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar karena mempunyai banyak manfaat dan hikmahnya. Jadi, nanti setelah selesai pembelajaran kalimat thayyibah istighfar, Bu Guru harapkan anak-anak nanti bisa mengucapkan kalimat istighfar dengan baik dan benar beserta artinya. Yang kedua, menyebutkan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat istighfar. Tiga, mengetahui tata cara mengucapkan istighfar dan minta maaf. Yang keempat, mengetahui manfaat kalimat istighfar. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari kalimat istighfar. Bersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah. Anak-anak, mari kita pelajari pengertian istighfar, lafal istighfar. Pengertian istighfar yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan yang dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan lafal istighfar yaitu astaghfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sedangkan dalil untuk kita mengucapkan kalimat istighfar yaitu surat An-Nuh ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, yaitu Ghaffara itu Allah Maha Pengampun. Dan juga ada di surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Itu tadi anak-anak dalil tentang mengucapkan istighfar. Nah anak-anak, tentunya kalian sering mengucapkan istighfar. Lah, kapan itu waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar anak-anak? Coba. Oh iya, ya. Nah, waktu mengucapkan kalimat istighfar yang tepat satu, ketika melupakan kewajiban kepada Allah. Contoh, lupa belum wudhu sebelum sholat, belum berdoa gitu ya. Yang kedua, saat berdoa dan berzikir. Biasanya kita setelah sholat itu mengucapkan istighfar ya.
Berapa kali? Biasanya 33 kali. Sedangkan Rasulullah itu biasanya istighfar sebanyak 70 kali. Ada juga yang mengatakan dalam sehari itu 100 kali. Yang ketiga, ketika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan atau khilaf, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, bagaimana tata cara kita meminta maaf kepada Allah atau ketika kita berdosa? Apabila kita berdosa kepada Allah, maka perbanyaklah istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Atau bertaubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang berjanji tidak akan mengulangi dosa kembali. Sedangkan kepada manusia, jika kita itu bersalah kepada manusia, selain membaca istighfar, kita harus bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita sakiti atau kepada orang yang bersangkutan. Itu semoga Allah akan mengampuni dosa kita. Itu tadi kapan kita mengucapkan istighfar dan bagaimana tata cara istighfar atau minta maaf. Nah, anak-anak, jika kita terbiasa dengan mengucapkan istighfar dan minta maaf, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati dan pemaaf. Nah, anak-anak, rendah hati atau tawaduk merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri, sehingga seseorang tidak akan menjadi angkuh maupun sombong. Sikap tawaduk itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati atau pemaaf yaitu: 1. Tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. 2. Menjunjung tinggi kebenaran. 3. Tidak segan dan tidak malu bergaul dengan orang yang miskin, bahkan mau membantu mereka. 4. Ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. 5. Tidak merasa berat hati untuk berterima kasih atas kebaikan orang lain dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Itu tadi anak-anak ciri-ciri orang yang pemaaf ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari hikmah membaca kalimat istighfar. Anak-anak, kita harus sering membaca kalimat istighfar karena hikmahnya itu kalau kita terbiasa membaca istighfar, hikmahnya banyak sekali, yaitu 1. Hati menjadi tenang ya. Ketika kita banyak beristighfar, hati kita menjadi tenang ya. Kalau kita sedang gelisah, segera istighfar. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi kelapangan rizki. Kalau masa pandemi sekarang ini kan tentunya banyak sekali orang yang sempit ya rizkinya karena ke PHK atau apa, dagang tidak laris. Perbanyaklah istighfar ya. Yang keempat, dimudahkan semua urusannya. Yang kelima, jika kita selalu beristighfar, kita akan memiliki. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah mempelajari kalimat thayyibah istighfar ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kalimat thayyibah istighfar tadi artinya apa, anak-anak? Iya, kalimat yang mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Bunyi kalimat thayyibah istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung.
Terus hikmahnya tadi apa? Iya, hati menjadi tenang, dosa diampuni oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dan kita dijauhkan dari sikap sombong. Nah, anak-anak, biasakan di rumah dengan membaca kalimat istighfar supaya anak-anak menjadi pribadi yang pemaaf dan tawadhu. Demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.